Baik rekan-rekan media, selamat pagi. Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi, sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini. Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak pemerintah. Untuk itu kepada Gubernur Bank Indonesia saya persilakan. Terima kasih yang kami hormati Pak Dasku, Pak Menteri Keuangan, Pak Haikal dan Pak Mensesnek, rekan-rekan media yang kami cintai dan banggakan. Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penguatan koordinasi fiskal moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Itu. Nah, ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat, saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai stabilitas makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada. Dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita itu bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari meeting RAPBN, dari pertemuan APBN kita kemarin sudah terlihat kan fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan yang baik, amat baik malah kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya
kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang kami hormati Pak Dasko sebagai pimpinan DPR, Gubernur Bank Indonesia, kemudian Menteri Keuangan dan Mas Haikal, pimpinan Komisi 11, dan teman-teman media yang kami hormati dan kami banggakan yang hari Sabtu pagi masih terus menjalankan tugasnya. Pertama-tama tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dasko sebagai pimpinan DPR yang telah memfasilitasi pertemuan pada pagi hari ini di antara kita semua, karena kebetulan Pak Menko Ekonomi sedang berada di luar negeri sehingga kami diminta untuk mewakili. Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan, ya, terjadinya koordinasi yang erat, koordinasi yang intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi di dalam rangka tadi menjaga baik moneter maupun fiskal kita terus berada di posisi yang kita harapkan. Dalam situasi hari ini menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan yang kemarin dilaporkan dari angka-angka indikator menunjukkan bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita memang cukup kuat, tetapi kami juga merasa bahwa pemerintah harus terus mendorong program-program yang itu dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi real untuk bisa dipercepat, terutama program-program di bidang pangan, program-program di bidang energi, kemudian program-program di bidang perikanan, dan termasuk industrialisasi dan hilirisasi. Jadi saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko. Ke depan semoga kita harus tetap optimis untuk menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing dalam rangka bersama-sama menjaga ekonomi kita tetap kuat, tetap tumbuh, dan berkenaan dengan masalah nilai tukar supaya bisa segera kembali seperti yang kita harapkan. Demikian, terima kasih Pak Dasko, terima kasih Pak Ferry, Pak Purbaya, dan Mas Haikal. Terima kasih. Baik, teman-teman media, terima kasih. Terima kasih. Telepon gue mana? HP mana HP? Halo yuk. Ya, yang kejar biar Polbi ya. Iya, yang kejar Polbi ya. Oke, siap, yuk. Ngejar bang, suwe kira di reporter yang suruh ngejar.
tindak lanjut. Memang dalam situasi yang seperti sekarang intensitas harus diperkuat, kerjasama harus dipererat. Mas Pras, kan ini kan isu lain Mas, kan dua wamen ini kan terkena proses hukum Mas, wamen Akar sama wamen IMIPAS. Nah, dua wamen, saya kira wamen KU. Bukan. Nah, kita lagi bicara ekonomi. Iya, isu lain dulu Mas. Menurut Mas Wamen, menurut Mas Pras itu ada kebutuhan bakal diganti lagi atau dikosongkan sampai dalam waktu yang tidak ditentukan Mas, kalau dari pembicaraan sebelumnya Mas? Untuk sementara belum ada rencana pengisian dari jabatan yang ditinggalkan oleh dua wamen yang sedang berproses hukum, karena juga posisinya kan wakil menteri ya. Iya, benar. Artinya kegiatan atau tugas kementerian tersebut yang dijalankan oleh menterinya masih dapat berjalan. Nanti kita lihat kalau memang dulu juga dibawa sama dua. Dipakai lagi tuh. Dipakai kamu lucu. Bang, bentar bang. Ya. Baik rekan-rekan media, selamat pagi. Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi, sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini. Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak pemerintah. Untuk itu kepada Gubernur Bank Indonesia saya persilakan. Terima kasih yang kami hormati
Pak Dasku, Pak Menteri Keuangan, Pak Haika, dan Pak Sekretariat, rekan-rekan media yang kami cintai dan banggakan, kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penguatan koordinasi fiskal moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Itu. Nah, ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SBN dan juga kecil di SRPI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap dipilih, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini, sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat, saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada. Dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita itu bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari meeting RAPBN, dari pertemuan APBN kita kemarin sudah terlihat kan fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan yang baik, amat baik malah kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Pak Dasku sebagai pimpinan DPR, Gubernur Bank Indonesia, kemudian Menteri Keuangan dan Mas Haikal,
pimpinan Komisi 11 dan teman-teman media yang kami hormati dan kami banggakan, hari Sabtu pagi masih terus menjalankan tugasnya. Pertama-tama tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dasko sebagai pimpinan DPR yang telah memfasilitasi pertemuan pada pagi hari ini di antara kita semua, karena kebetulan Pak Menko Ekonomi sedang berada di luar negeri sehingga kami diminta untuk mewakili. Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan terjadinya koordinasi yang erat, koordinasi yang intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi di dalam rangka tadi menjaga baik moneter maupun fiskal kita terus berada di posisi yang kita harapkan. Dalam situasi hari ini menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan yang kemarin dilaporkan dari angka-angka indikator menunjukkan bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita memang cukup kuat, tetapi kami juga merasa bahwa pemerintah harus terus mendorong program-program yang itu dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi real untuk bisa dipercepat, terutama program-program di bidang pangan, program-program di bidang energi, kemudian program-program di bidang perikanan, dan termasuk industrialisasi dan hilirisasi. Jadi saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko. Ke depan semoga kita harus tetap optimis untuk menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing dalam rangka bersama-sama menjaga ekonomi kita tetap kuat, tetap tumbuh dan berkenaan dengan masalah nilai tukar supaya bisa segera kembali seperti yang kita harapkan. Demikian, terima kasih Pak Dasko, terima kasih Pak Ferry, Pak Purbaya dan Mas Ekal. Terima kasih. Baik, teman-teman media, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ASN, para pensiunan PNS, TNI, Polri, serta para penerima pensiun janda dan duda di seluruh Indonesia, setelah gaji bulanan Juni dan gaji ke-13 cair, akan ada lagi transferan susulan berupa rapel gaji pensiunan ASN Juni 2026. Bahkan ada yang menyebut seolah-olah rekening pensiunan bakal kembali kebanjiran transferan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kabar itu benar-benar resmi? Apakah PT Taspen memang sudah menyiapkan pencairan rapel setelah gaji bulanan dan gaji ke-13? Atau ini hanya informasi yang dipelintir lalu menyebar luas tanpa dasar yang jelas? Makanya Bapak Ibu wajib simak penjelasan ini sampai selesai. Jangan sampai baru baca judul di media sosial, langsung percaya, langsung berharap, atau bahkan lebih parah lagi sampai terjebak modus penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Karena di video ini kita akan bedah pelan-pelan mulai dari kabar yang beredar, apa itu rapel gaji pensiunan, kapan rapel bisa dibayarkan, sampai klarifikasi terbaru terkait informasi rapel gaji pensiunan ASN Juni 2026. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang lancar, keluarga yang rukun, dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hak-hak Bapak Ibu sebagai pensiunan selalu aman, lancar, dan diterima tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, tekan like, tulis komentar dari daerah masing-masing, dan bagikan video ini kepada teman-teman pensiunan lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting seputar gaji pensiunan, gaji ke-13, rapel, Taspen, kebijakan pemerintah, dan kabar terbaru lainnya. Baik, sekarang kita langsung masuk ke inti pembahasan. Kabar yang sedang ramai kali ini adalah soal banjir transferan menyusul pencairan rapel gaji pensiunan ASN Juni 2026. Informasi seperti ini mulai banyak beredar setelah gaji bulanan Juni 2026 dan gaji ke-13 mulai dicairkan kepada para pensiunan melalui PT Taspen dan mitra bayar masing-masing. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, pada periode Juni 2026 ini,
pemerintah melalui PT Taspen telah mulai menyalurkan hak-hak pensiunan. Ada gaji pensiunan bulanan yang biasa diterima setiap bulan, lalu ada juga gaji ke-13 yang mulai disalurkan pada tanggal 2 Juni 2026. Nah, setelah 2 pencairan ini berjalan, muncul lagi kabar baru di media sosial yang menyebut bahwa akan ada pencairan tambahan berupa rapel gaji pensiunan ASN. Kabar seperti ini tentu langsung menarik perhatian banyak pensiunan. Apalagi bagi Bapak Ibu pensiunan yang penghasilannya tidak terlalu besar, tentu informasi tentang adanya tambahan dana pasti membuat hati berharap. Wajar saja kalau banyak yang penasaran, karena kalau memang benar ada rapel, berarti ada tambahan uang yang bisa membantu kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, kebutuhan anak cucu, atau keperluan lainnya. Namun Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini kita harus hati-hati. Jangan hanya karena ada tulisan resmi, cair, banjir transfer, atau Taspen sudah siapkan dana, lalu langsung dianggap benar. Di zaman sekarang, informasi bisa menyebar sangat cepat, tapi belum tentu semuanya valid. Banyak juga informasi yang sengaja dibuat heboh supaya viral, padahal belum ada dasar regulasi yang jelas. Untuk memahami kabar ini, kita harus tahu dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan rapel gaji pensiunan. Rapel gaji itu bukan bantuan dadakan. Rapel juga bukan hadiah tambahan yang bisa muncul begitu saja tanpa aturan. Rapel gaji adalah pembayaran kekurangan gaji yang dibayarkan belakangan karena adanya perubahan atau kenaikan hak penghasilan yang berlaku mundur. Contohnya begini Bapak Ibu, misalnya pemerintah menetapkan bahwa gaji pensiunan naik mulai bulan Januari, tetapi karena proses administrasi, regulasi, atau teknis pembayaran belum selesai, maka kenaikan itu belum langsung dibayarkan pada bulan Januari. Lalu beberapa bulan kemudian setelah semuanya siap, selisih kekurangan dari bulan Januari sampai bulan tertentu akan dibayarkan sekaligus. Nah, pembayaran selisih inilah yang disebut rapel. Jadi rapel itu ada karena ada hak yang seharusnya diterima sejak tanggal tertentu, tetapi belum sempat dibayarkan pada waktunya, maka kekurangannya dibayar belakangan. Dengan kata lain, rapel tidak bisa cair hanya karena ramai dibicarakan di media sosial. Rapel juga tidak bisa cair hanya karena gaji ke-13 sudah cair. Rapel baru bisa dibayarkan kalau memang ada dasar kebijakan, ada perubahan penghasilan, ada aturan resmi, dan ada perintah pencairan yang sah. Ini poin penting yang harus Bapak Ibu pahami sejak awal. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Apakah benar rapel gaji pensiunan ASN Juni 2026 akan menyusul setelah gaji bulanan dan gaji ke-13 cair? Berdasarkan informasi yang beredar dan penjelasan yang dikaitkan dengan PT Taspen, sampai awal Juni 2026, pemerintah maupun PT Taspen Persero belum mengumumkan adanya kebijakan baru yang mengatur pencairan rapel kenaikan gaji pensiunan ASN. Artinya, sampai informasi ini dibahas, belum ada pengumuman resmi mengenai rapel gaji pensiunan yang akan dicairkan menyusul setelah pembayaran gaji bulanan dan gaji ke-13. Jadi kalau ada unggahan di media sosial yang menyebut bahwa rapel sudah pasti cair setelah gaji ke-13, Bapak Ibu perlu berhati-hati karena informasi seperti itu belum bisa dijadikan acuan utama selama belum ada dasar regulasi dan pengumuman resmi. Yang sudah pasti saat ini adalah pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan ASN yang mulai disalurkan pada 2 Juni 2026 melalui PT Taspen. Pembayaran gaji ke-13 dilakukan secara otomatis ke rekening penerima yang memenuhi syarat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengajukan tambahan, tidak perlu daftar ulang lewat link aneh, tidak perlu bayar biaya administrasi, dan tidak perlu memberikan kode OTP kepada siapapun. Ini sangat penting, karena setiap kali ada pencairan besar seperti gaji bulanan, gaji ke-13, THR, atau isu rapel, biasanya muncul juga oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Mereka bisa mengirim pesan WhatsApp, membuat link palsu, mengaku dari Taspen, lalu meminta data pribadi, nomor rekening, foto KTP, atau kode OTP. Kalau Bapak Ibu menemukan hal seperti itu, jangan dilayani. PT Taspen menyalurkan hak pensiunan melalui jalur resmi dan mitra bayar resmi. Untuk informasi valid, Bapak Ibu sebaiknya cek melalui kanal resmi Taspen, kantor cabang Taspen, atau bank mitra bayar masing-masing. Jangan percaya begitu saja pada pesan berantai yang tidak jelas sumbernya. Sekarang kita bahas juga soal dasar penerima gaji ke-13. Gaji ke-13 diberikan kepada ASN dan pensiunan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan pemerintah, termasuk mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026.
Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan para penerima pensiun, terutama menjelang kebutuhan pendidikan, kebutuhan keluarga, dan berbagai kebutuhan lain di pertengahan tahun. Jadi yang sudah berjalan dan sudah jelas saat ini adalah gaji bulanan Juni dan gaji ke-13. Sedangkan untuk rapel, belum ada pengumuman resmi mengenai pencairan susulan setelah 2 pembayaran tersebut. Bapak Ibu perlu digarisbawahi sekali lagi, tidak benar jika ada informasi yang menyebutkan bahwa rapel gaji pensiunan sudah pasti menyusul dicairkan taspen setelah pembayaran gaji bulanan 1 Juni 2026 dan gaji ke-13 pada 2 Juni 2026. Sampai ada regulasi resmi yang diterbitkan, informasi semacam itu harus disikapi dengan hati-hati. Namun bukan berarti harapan para pensiunan terhadap peningkatan kesejahteraan tidak penting, justru harapan itu tetap menjadi perhatian. Banyak pensiunan yang berharap ada penyesuaian penghasilan, ada kebijakan tambahan, atau ada perhatian lebih dari pemerintah, terutama bagi pensiunan dengan penghasilan rendah. Harapan ini wajar dan manusiawi, tetapi dalam hal pencairan dana negara, semuanya harus melalui aturan resmi. Taspen dalam hal ini berperan sebagai pengelola dan penyalur dana pensiun. Taspen bukan pembuat kebijakan kenaikan gaji. Artinya, jika ada kenaikan rapel atau perubahan hak pensiunan, harus ada keputusan dari pemerintah terlebih dahulu. Setelah itu baru proses teknis pembayaran bisa dilakukan oleh Taspen sesuai aturan yang berlaku. Karena itu Bapak Ibu jangan sampai salah paham. Jika belum ada aturan resmi, maka Taspen tidak bisa serta-merta mencairkan rapel hanya karena kabarnya viral. Semua pembayaran harus memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, gaji pensiunan hingga Juni 2026 masih mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk PP nomor 8 tahun 2024 untuk dasar gaji pensiunan sebelumnya. Jadi selama belum ada ketentuan baru yang mengatur kenaikan atau rapel, maka pembayaran pensiun tetap mengikuti aturan yang masih berlaku. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan Bapak Ibu pensiunan? Pertama, tetap cek rekening masing-masing, khususnya bagi yang menunggu gaji ke-13. Karena pencairan dilakukan melalui rekening penerima dan bisa berbeda-beda waktu masuknya tergantung bank mitra bayar, sistem, dan proses masing-masing. Kedua, jangan mudah percaya pada informasi yang menyebutkan ada pencairan rapel dalam jumlah tertentu tanpa sumber resmi. Apalagi kalau informasinya hanya berupa gambar, screenshot, pesan WhatsApp, atau video yang tidak menyertakan dasar regulasi. Ketiga, jangan klik link sembarangan. Kalau ada pesan yang meminta Bapak Ibu mengisi data untuk mendapatkan rapel, itu patut dicurigai. Pencairan hak pensiunan tidak dilakukan melalui link sembarangan. Keempat, jangan berikan kode OTP, PIN ATM, nomor kartu, atau data pribadi kepada siapapun. Petugas resmi tidak akan meminta kode rahasia seperti itu. Kelima, kalau ragu, langsung konfirmasi ke kanal resmi PT Taspen atau datang ke kantor layanan terdekat. Lebih baik bertanya langsung daripada terjebak informasi yang belum jelas. Bapak Ibu, kita semua tentu berharap kesejahteraan pensiunan terus meningkat. Kita juga berharap setiap hak pensiunan bisa dibayarkan tepat waktu, transparan, dan sesuai ketentuan. Tetapi harapan harus tetap dibarengi dengan kehati-hatian. Jangan sampai keinginan mendapatkan tambahan dana justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah gaji pensiunan bulanan Juni 2026 sudah berjalan sesuai mekanisme. Gaji ke-13 juga mulai disalurkan pada 2 Juni 2026 kepada penerima yang memenuhi syarat. Namun untuk rapel gaji pensiunan ASN Juni 2026 yang disebut akan menyusul setelah pencairan gaji bulanan dan gaji ke-13, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah maupun PT Taspen mengenai kebijakan tersebut. Maka informasi tentang banjir transferan rapel sebaiknya tidak langsung dipercaya, tunggu pengumuman resmi. Jangan jadikan kabar viral sebagai patokan utama, tetap tenang, tetap waspada, dan terus pantau informasi dari sumber resmi. Semoga penjelasan ini bisa membantu Bapak Ibu agar tidak gagal paham, tidak salah mengambil kesimpulan, dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya. Kalau menurut Bapak Ibu informasi ini penting, silakan bagikan video ini kepada teman-teman pensiunan lainnya supaya mereka juga mendapatkan penjelasan yang benar. Jangan lupa tulis di kolom komentar Bapak Ibu dari daerah mana gaji ke-13 sudah masuk rekening atau belum dan lewat bank apa. Semoga dengan saling berbagi informasi kita bisa membantu sesama pensiunan untuk mengetahui perkembangan pencairan di berbagai daerah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, rezekinya lancar, dan hak-haknya sebagai pensiunan selalu aman. Sampai jumpa di informasi terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.